Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahibati fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini dari banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya ya, diusahakan ya, sekuat mungkin, semangat mungkin waktu-waktu kita ya, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ya, kita buat untuk memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tentu berarti itu menjadi prioritas kita. Jangan sampai keseharian kita, aktivitas kita lepas atau keluar dari yang telah Allah sampaikan kepada kita. Dan tidak lupa selalu kita haturkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Ahibati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ini pertemuan perdana ya, belajar bersama ya, belajar bersama, bukan saya mensyarah tapi ya diskusi ya, membahas matan al-muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'an ya ya'lamah. Jadi judul aslinya adalah al-muqaddimah, bukan lebih dikenal matan Jazariyah. Cuma judul asli matannya adalah al-muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'an ya ya'lamah. Seperti namanya. Jadi pendahuluan fima yajibu ala qari'il Qur'ani ya'lamah. Jadi seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an ya, hendaklah untuk mengetahui hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala. Terjemah An-Nazim, biografi singkat tentang beliau ya. Beliau itu Syekhul Qurra wal Muhadditsin. Syekhnya para qurra dan muhadditsin. Kita mengenal beliau ini sebagai ulama yang ahli di ilmu tajwid. Padahal beliau juga seorang muhaddits, seorang ahlul hadis. Dan ini menandakan jangan sampai ya untuk kita thalibul ilm hanya pegangannya ya hanya belajar Al-Qur'an saja. Tapi misalkan dalam bahasa Arab juga nggak ngerti, misalkan di hadis juga mungkin tidak hafal, atau mungkin di ilmu-ilmu yang lainnya, fiqih, akidah dan lain sebagainya. Ya. Tentu ini juga kita harus pelajari. Ya. Dan di sini menandakan beliau terkenal di ilmu qiraatnya, ilmu tajwidnya. Wa imamu ahlil ada wal mujawwidin, syekhud dunya fil qiraat wat tajwid. Ya, min asri ila asrina. Jadi syekhnya para qurra, hujjahnya para qurra pada zamannya hingga zaman sekarang. Ya, al-allamatul hafidh Muhammad bin Ali bin Yusuf ibn Jazari rahimahullahu taala. Syamsuddin Abul Khair ad-Dimashqi Syafi'i wa yu'raf, dan biasa diketahui Ibnul Jazari ya, Al-Jazari ini nisbah ke Jazirah Ibnu Umar, mbahnya yang jauh. Sekarang bernama Buton ya. Cerita singkatnya ya, kan Abu Tajiron ya, bapak ini seorang tajiron, pedagang waktu itu, fahajja, dan tidak mempunyai anak. Ya, fahajja sanah khamsina wa sabi'miyah, dan haji pada tahun 750. Jadi haji pada tahun 750 bapaknya waktu itu wa syariba ma'a zamzam, dan minum air zamzam, dan berdoa. Nah, menariknya di sini kata-katanya. Wa syariba mimma zamzam biniyatin waladin alim, dengan niat anak yang alim. Kalau kita pikir-pikir seorang ya orang tua lama tidak dikaruniai anak, mungkin dia dari awal nikah, lalu
ya dalam benaknya apa? Yang penting ya Allah berilah kepada saya anak. Ya, karena belum punya anak. Yang penting apa? Diberikan anak. Tapi di sini enggak. Biniyati waladina alim. Tambahan alim. Enggak cukup hanya seorang anak. Tapi apa? Seorang yang alim juga. Ya, jangan sampai ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar saja. Tapi di sini ada nilainya, ya waladina alim. Ya, dan ternyata benar, ya. Jadi enggak hanya minta seorang anak saja, tapi alim. Dan lahir pada setahun berikutnya, ya 751, dan lahirlah Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala fi lailatis sabatil khamis, pada malam Sabtu tanggal 25 di sini min syahri Ramadan, ya pada bulan Ramadan. Ya ringkasnya seperti itu. Dan wana syabiha, dan hidup besar di Damaskus, fahafizul Quran, dan menghafal Quran, wa akmala, dan menyempurnakannya, wa huwa banu, yang dimana waktu itu pada umur 13, ya pada umur 13. Ya. Kita ketika mengetahui bahwasanya Al-Imam Al-Jazari rahimahullah taala ini hafal Al-Quran pada umur 13, ini enggak cukup hanya sekedar ya sudah Al-Imam Al-Jazari hafal pada umur 13, enggak. Bagaimana kita mengupayakan pada waktu itu emas, ya masa keemasan pendidikan kita, kalau bisa umur 13 sudah hafal Quran. Berarti itu umur kelas berapa ya? 1 SMP ya? 1 SMP. Nah, paling enggak 1 SMP sudah hafal Quran 30 juz. Berarti itu cita-cita kita. Kalau kita mau mengaplikasikan, ya ini menjadi motivasi, ya pendidikan kita kalau bisa seperti Imam Ibnu Jazari pada umur 13 sudah hafal Quran. Ya, insya Allah bisa. Wasalla bihi, dan menjadi imam, ya pada umur berapa? 14 sana, ya pada umur 14 tahun. Padahal kita tahu, ya mungkin sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, menjadi imam ini persyaratannya banyak, ya. Dan beliau sudah menjadi imam pada umur 14 tahun. Wa afradal qiraati wa umru 15 sanah, dan mengambil qiraat, mengambil sanad qiraat pada umur ya 15 tahun. Jadi mengambil sanad itu ada ifrad, ada jam'an. Apa itu ifrad? Ifrad ini satu riwayat. Kalau jam'an ini entah dia 2 riwayat, berarti 1 qiraat, atau dengan 1 riwayat dengan riwayat yang lainnya. Namanya dengan thariqah jama'. Ya. Kalau dikatakan, Ustaz kok banyak riwayatnya, kok banyak qiraat, kok macam-macam, itu maksudnya gimana? Sebenarnya ada berapa macam bacaan? Ya, ringkasnya adalah Al-Quran ini diturunkan sabat ahruf. Dan Masya Allah pada cerita waktu itu Rasulullah SAW, ya kita tahu bahwasanya Rasulullah itu ketika mau meninggal memberikan umatku. Dan begitu juga ketika mengambil bacaan, ketika membaca malaikat Jibril, ya hanya 1 huruf saja, hanya 1 huruf. Terus Rasulullah menyampaikan inna ummati la tutiku dzalik, ya. Beliau mengetahui bahwasanya kama qala Rasulullah SAW, umatku ini nggak sanggup hanya membaca 1 huruf saja. Ya, dikatakan 1 huruf itu lahjah. Lalu meminta, ya udah turun 1 lagi, habis itu minta lagi sampai sabat ahruf, 7 huruf. Ya. Dan ya waktu zaman Abu Bakar, ya para sahabat yang penghafal Quran tuh banyak yang meninggal. Lalu khawatir, ya takutnya nanti bagaimana kehilangan, ya Al-Quran ini apa istilahnya hilang. Ya. Lalu apa? Mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang tersebar di berbagai, ada yang di daun dan semacamnya, jadikan satu mushaf. Lalu ringkas cerita pada zaman Utsman bin Affan, ya, yang dimana banyak perdebatan bacaan. Ya. Waktu pada zaman Nabi Muhammad SAW kan juga terjadi. Waktu itu ada sahabat imam, ya, habis itu sahabat Umar mendengarkan, lah kok bacaannya beda. Selesai sholat ditarik apa namanya ini, ya, sorbannya, selendangnya ditarik, karena ya kita tahu biasanya sahabat Umar seperti apa namanya, beliau masya Allah keras, ya. Dan dibawa ke Nabi Muhammad SAW, ya, dan mengatakan, ya, bahwasanya apa, dia belum pernah, ya ini bukan seperti yang diajarkan, yang kau ajarkan kepada saya. Lalu disuruh baca hakadha unzil, disuruh baca hakadha unzil. Ketika ada Rasulullah selesai, ya, karena sahabat itu nggak diajarkan semua qiraat. Sahabat ini sesuai dengan lahjahnya, sahabat ini dengan sesuai lahjahnya. Ketika ada Rasulullah selesai, ya, hakadha unzil selesai. Tapi pada zaman Utsman bin Affan nggak bisa, ya.
sudah umat Islam makin tersebar di mana-mana. Lalu apa? Ya sudah dikumpulkan, dituliskan, disalin yang mushaf yang tadi tersusun, lalu disebar ke berbagai negara bersama para pengajarnya. Maka dinamakan mushaf Imam, ya, Rasam Utsmani. Ya, ringkas cerita. Lalu terus tahun berganti, ya, dan yang sampai ke kita yang mutawatir, yang memenuhi syarat, ya, bacaan sahih dalam riwayatnya, ya, mutawatir yang sesuai kaidah dan seterusnya. Ini riwayatnya qiraah asyrah, ya. Pada zaman Imam Jazari 7, lalu ditambahkan Al-Imam Jazari 3. Ya. Qiraah asyrah dengan turunannya setiap qiraah itu ada 2, jadi 20 riwayat. Itu ringkas cerita yang sahih yang bisa dibaca. Ya. Kalau dikatakan masih ada kemungkinan enggak ketemu riwayat yang lain? Sepertinya sih susah, karena sekelas Al-Imam Jazari mungkin sekarang enggak ada. Ya. Jadi yang mutawatir, yang sahih, yang bisa kita pakai dalam sholat, ya, itu ada 10 qiraat, dan tiap turunan qiraah itu ada 2 riwayat, berarti ada berapa? 20 riwayat. Dan yang biasa kita pakai riwayat Hafiz an Asim dan Thariq Syatibiyah. Nah, di bawah ada jalur Thariq. Nah, kita pernah mengenal qiraah asyrah as-sughra dan al-kubra. Nah, as-sughra ini maksudnya apa? Tiap turunan riwayat itu satu jalur. Ada satu jalur. Ya. Dan al-kubra itu jalur lebih dari satu. Ya. Maka dikatakan min thariqat thayyibah itu bahkan ada 1000 kurang jalur. Nah, kita baru belajar satu. Maka jangan sampai ketika kita menghafal Quran, ya kita sudah merasa sudah selesai. Padahal perjalanan bacaan saja sendiri itu panjang sekali, sampai 1000-an kurang. Masya Allah. Ya. Belum nanti memahaminya, tafsirnya dan semacamnya. Ya. Taib. Itu ringkasnya, ya. Ringkasnya Tarjamatun Nazim, ya, biografi tentang beliau. Kita langsung masuk ke matanya. Dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah. Di sini dikatakan ibtada al-muallif, ya. Muallif ini memulai dengan basmalah. Ya. Bima ibtadallahu azza wa jal bihi kitab al-aziz, ya. Ketika memulai pada juga firman-Nya dengan basmalah. Ini iqtida, ya, mengikuti bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana masyhur, ya, qala kullu amrin dibalin la yubda, segala sesuatu yang ketika tidak dimulai bi bismillah, ya, fihi bi bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aqta, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terputus, ya. Kalau di riwayat lain tulisannya bilhamdillah, bilhamdillah. Ya. Di sini dikatakan wa tasmiyatu, ya, ibadatun matlubah inda kulli fi'lin, ya, membaca basmalah ini, ya, ibadah matlubah, ya, inda kulli fi'lin, semua perbuatan. Ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ini harisan, ya, menjaga, ya, alaiha inda qiraatihi lil Quran, ketika membaca Al-Qur'an, wa inda aklihi wa syurbi, ketika makan, ketika minum, ya, wa inda kulli a'mali, dan setiap kegiatan beliau. Wa ala hadza kullu salihuna min ibadillahi wa ulama'il ummah. Dan ini juga kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Dan ini menandakan kalau bisa, ya, ketika kita melakukan semua kegiatan apapun itu, kalau kita nggak tahu doanya, ya sudah, basmalah sudah cukup. Karena segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa aqta atau fahuwa abtar, maksudnya terputus apa? Dari berkah. Jadi kalau nggak tahu doanya, ya udah, basmalah, insyaallah cukup. Ya. Minum basmalah, ya. Apakah minum bisa menjadi pahala? Bisa, insyaallah, ya. Apalagi ketika kita meniati dengan, ya Allah, dengan minum ini saya bisa kuat baca Quran, saya bisa ini, tambah-tambah. Karena wa innama likulli imrin ma nawa. Terlebih lagi, ya, termasuk kebiasaan yang dimana jajanin teman. Nah, ketika ke kantin, ya, para santri itu biasanya modelannya bayar-bayar sendiri, ya. Padahal itu keutamanya besar. Kalau kita mentraktir teman, kita niatnya apa? Ketika dia kenyang, ketika dia nggak lapar lagi, dia bisa baca Al-Quran, dia bisa belajar. Nah, kita dapat pahalanya. Nah, itu dahsyatnya tentang niat. Ya, itu tentang basmalah.
Ya, yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Berkata, yaqul, qala yaqul, dia berkata pakai fi'il mudhari. Ya, waktu itu berkata, ya, sedang berkata. Raji, ya ini artinya apa? Mengharap. Ya. Af, itu apa? Ampunan. Ya, safh. Rabbin sami'i. Rabb, ya, kita tahu Rabb ini artinya adalah bisa berarti Malik, ya. Sami'i, maha mendengar, atau bisa berkata, bisa berarti mujib. Sami'allahu liman hamidah, ay istajaballahu liman hamidahu. Ya, jadi sami ini bisa apa? Mujib. Istajaballahu liman hamidah. Kita ruku, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdi. Habis itu apa? Sami'allahu liman hamidah, ay istajaballahu liman hamidahu. Ya. Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Muhammad, ya, nama beliau, ya. Jadi namanya beliau apa? Muhammad. Ya, bin Muhammad bin Ali bin Yusuf, ya, Ibn al-Jazari. Dan Jazari ini menisbatkan ke mbahnya, tempat kakek moyangnya Jazirah Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini bukan nama sahabat yang maksudkan, tapi apa? Nama pemimpin waktu masa itu. Ya, Asy-Syafi'i, dan mazhab beliau Asy-Syafi'i. Ya. Nah, ini ada faidah. Salah satu ketika disebutkan mazhab, ini menandakan, ya, Asy-Syafi'i, ya, menandakan mazhab beliau. Dan juga ketika misalkan ada persamaan nama, kan salah satu juga disebutkan nama orang tuanya, tapi kadang-kadang namanya sama, nama orang tuanya sama, lalu ditambahkan apa? Mazhab beliau. Ini juga faidahnya bisa menjadi pembeda antara ketika ada kesamaan nama. Misalkan Muhammad bin Muhammad, tapi ini Asy-Syafi'i, tapi ini apa? Hambali misalkan, atau Maliki. Itu salah satu faidah menambahkan madhab, ya, bisa membedakan ketika ada kesamaan nama. Tamam. Yaitu ringkasnya, alhamdulillah wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu. Alhamdulillah, ya, segala puji hanya untuk Allah, ya, wa sallallahu, dan salawat Allah atas nabinya. Di Al-Quran, sebelum Allah memerintahkan, tapi Allah melakukan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, arti sholat itu apa? Ya, berarti, ya, kita tahunya sholat. Ya, sholat itu sholat. Sholat yusolli. Sholat. Nah, tapi berarti apa? Doa. Ya, sholat itu bisa berarti doa. Dah, Allah berdoa. Bukannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa arti sholawatnya Allah? Apa? Ya, bisa berarti as-sana, ya, pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan malaikat, apa sholatnya malaikat? Apa? Mendoakan, memintakan ampun, thalabul istighfar. Thalab al-istighfar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Man shalla 'alayya sholatan wahidan, ya, barang siapa yang sholawat kepadaku hanya satu sholawat, sallallahu alaihi asyra, atau kama qala Rasulullah sallallahu, ya, maka akan dibalas 10 sholawat. Ya. Makanya pentingnya ketika kita mengetahui fadilah itu apa? Kita termotivasi. Ya. Dan fadilahnya besar sekali. Siapa yang nggak mau dipuji sama Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang nggak mau dimintakan ampunan para malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang nggak pernah bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masya Allah. Ala nabiyhi, atas nabinya. Mal farq bainan nabi, apa perbedaan nabi dan rasul? Gak semua nabi itu rasul, tapi semua rasul itu pasti nabi. Apa itu? Apa perbedaan nabi dan rasul? Cobaan. Hah? Cobaan. Perbedaan cobaan. Yang lain? Kewajiban dakwahnya buat umat. Kewajiban doanya? Dakwahnya buat umatnya. Rasul buat Islam. Ya. Ya, ada banyak qaul di sana. Ada yang mengatakan nabi ini wahyunya hanya untuk
beliau sendiri. Tidak ada amanah untuk tabligh, menyampaikan. Kalau Rasul ada amanah untuk menyampaikan. Dan ada juga ya, Nabi ini diutus untuk orang-orang yang sudah beriman, dan Rasul ini diutus kepada orang-orang yang belum beriman. Atau Rasul ini diutus membawa risalah baru. Ya. Wa mustafahu, ya. Insyaallah ma'ruf ya, yang terpilih. Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Muhammadur Rasulullah min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, salah satu nama lainnya ada juga Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarganya ahlun. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Kapan dikatakan sahabat? Siapa itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidup saja, bertemu saja, hidup, bertemu, beriman. Ya. Ada yang menambahkan meninggal dalam keadaan beriman dan tidak diselingi kemurtadan. Yang ma'ruf apa? Hidup bertemu Nabi, beriman, dan meninggal dalam keadaan beriman. Tapi ada yang menambahkan tidak diselingi dengan kemurtadan. Itu maka dikatakan sahabat. Walaupun hidup di zaman Nabi Muhammad SAW tapi nggak pernah ketemu Nabi, nggak dikatakan sahabat. Wa muqri'il Qur'an. Muqri'. Apa arti muqri'? Hah? Orang yang memberi sanad. Yang lain? Muqri'. Apa bedanya qari sama muqri'? Qari kan qara'a, aqra'a. Yaqra'u, yuqri'. Qara'a ini membaca, aqra'a ini yang membacakan atau yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi muqri' ini yang muallimil Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu muqri'. Walaupun di sana para ulama mengatakan kapan orang itu bisa dikatakan muqri'? Ya. Ketika dia sudah memberikan sanad, atau mungkin ketika dia sudah punya riwayat berapa, qiraat berapa, sanad berapa. Ya. Muqri'. Tapi dari segi bahasa, muqri' ini adalah yang membacakan atau yang mengajarkan Al-Qur'an. Ma' muhibbihi, dan bersama orang yang dicintainya. Hi ini kembali ke, ya biasa dhamir ini kembali yang paling dekat. Ya. Bisa Al-Qur'an bersama yang mencintai Al-Qur'an, atau bersama yang mencintai yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu ya. Insyaallah mudah. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah atau muqaddamah, ya bisa dua-duanya, fi ma ala qarihi an ya'lamah. Dan ini hati-hati. Kalau di judul fi ma ala qaril Qur'ani, ini fi ma yajibu ala qaril Qur'ani, di sini fi ma ala qarihi. Ya, biasanya banyak seringkali tertukar kalau enggak fokus. Fi ma ala qarihi an ya'lamah. Wa ba'du, ya. Apa arti ba'd? Amma ba'd, ya, wa ba'd. Ini lafaz yustakhdam, dipakai indal intiqal, untuk perpindahan min uslubin, dari perkataan sebelumnya sama setelahnya. Ya. Jadi istilahnya wabad, dan setelah saya memuji Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Inna hadhihi muqaddimah, dan sesungguhnya ini apa? Pendahuluan. Fima ala qarihi an ya'lamah. Ya. Yang dimana seorang pembaca Al-Quran ini ya harus mengetahuinya. Idh wajibun alaihimu muhattamu, wajib alaihimu muhattamu. Sudah wajib muhattam. Ya. Wajib muhattam. Ya. Apa arti muhattam? Hatmul lazim kalau biasa orang Arab sampaikan. Maksudnya adalah harus. Ini sebagai takkid. Jadi benar-benar harus, benar-benar wajib. Qabla syuru'i awwalan ay ya'lamu. Ma makna syuru'? Ay al-bada'. Asyuru' artinya al-bada', memulai. Sebelum memulai, ayya'lam, harus mengetahui apa? Disampaikan oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, makharijal huruf ya sifati. Ya. Makhraj, tempat keluar. Al-huruf, huruf-huruf. Al-harf. Harf ini bisa berarti torf. Hadha harful maktab. Ya, bisa arti apa? Torf. Jadi harfun itu bisa artinya torf, ujung. Ya. Was-sifati, dan sifat-sifat. Jadi ketika dikatakan ini dari segi bacaan ya, yang harus dipelajari apa? Makharij dan sifat. Tapi ini jangan sampai kita pukul rata. Nanti apa namanya anak-anak TK atau
anak-anak SD suruh belajar ini juga. Ya. Dari segi teori yang secara spesifik gitu. Ya, jangan sampai ya. Ini ketika si pembelajar sudah siap untuk menerima materi teori. Ya, yang detail. Mungkin kalau dikatakan, "Lah Ustaz, untuk anak-anak gimana?" Ya seperlunya, kalau dia mampu ya nggak masalah. Cuma paling penting adalah at-tatbiq, an-nutq, ya, bacaan. Jadi langsung misalnya ketika dia sudah mulai bisa baca, nah langsung diajarkan baca Al-Fatihah secara praktek. Nah, kapan teorinya? Ketika dia sudah mulai bisa memahami. Ya. Jadi ketika ada orang, "Ustaz, ketika membaca Al-Quran apa yang pertama kali dipelajari?" Berarti ini sesuai yang disampaikan oleh Al-Imam Jazari. Makharijul huruf dan sifat. Karena ini poin paling penting. Karena apa? Ayat terdiri dari apa? Jumlah. Kalimat. Nah, kalimat terdiri dari apa? Kata. Nah, kata terdiri dari apa? Huruf. Ya, kata ya huruf itu. Jadi apa? Paling partikel terkecilnya apa? Bentuk paling terkecil formatnya itu apa? Ya huruf. Berarti apa? Ya makharijul huruf. Dan sifatnya. Karena nggak bisa dipisahkan. Ya. Karena ketika kita membaca Al-Quran lalu mendapati kesalahan, bagaimana mungkin kita bisa membenarkan bacaan kita sedangkan kita nggak tahu makhraj hurufnya. Misal kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalkan baca hak, ada sifat haknya misalkan, disalahkan. Nah, lalu bagaimana kita bisa membenarkan? Ya tentu, ya kita cross check dulu, makhrajnya sudah benar atau belum. Hak di mana? Kok bisa menjadi hak misalkan? Berarti apa? Harus mengetahui makharijul huruf. Alasannya seperti itu. Lalu sifatnya, lah kenapa harus sifat? Karena ketika kita membaca huruf, ini gak bakal lepas dari sifat. Nah, sifatnya ada dua, nanti terperincinya tafsilnya nanti. Ya, sifatun lazimah dan sifatun aridah. Sifat lazimah ini yang selalu menyertai pengucapan huruf dalam keadaan apapun, ya. Dalam keadaan apapun, entah dia berharokat, entah dia sukun dan lain sebagainya. Ini selalu menyertai, gak bisa lepas. Dan sifatun aridah, sifat aridah ini muncul karena sebab tertentu. Ya, makharijal hurufi was sifati. Untuk apa? Liyalfidhu, atau di teks yang lain liyantiqu bi afsahil lughati, untuk melafadzkan, ya mengucapkan bi afsahil lughati. Ya. Afsah paling fasih, al-lughati, ya dimaksudkan bahasa Arab. Ya, mungkin itu ringkasnya. Ya. Muharririt tajwidi wal mawaqifi wa mal ladzi rusima fil masahif, atau di teks yang lain wa mal ladzi rusima pakai tasydid. Ya, dulu saya ya baca semuanya dikasih. Ya. Ada baca rusima. Ya. Muharrir tajwid wal mawaqifi wa mal ladzi rusima atau rusima fil masahifi. Muharrir tajwid, apa makna muharrir? Muharrir tajwid wal mawaqifi, apa artinya? Atqana yutqinu, menguasai. Ya, at-tajwid, menguasai tajwid, wal mawaqif. Nah, di sini Al-Imam Al-Jazari rahimahullah taala, waqaf dan ibtida disebutkan terpisah dari tajwid. Dan juga nanti di bab wa ba'da tajwidika lil hurufi. Itu berarti apa? Ketika menyampaikan wa ba'da tajwid, berarti pembahasan tajwid sudah selesai. La budda min ma'rifatil wuqufi. Maka apa? Harus mengetahui waqaf dan ibtida. Nah, Al-Imam Al-Jazari menyebutkan terpisah. Berarti apa? Tajwid sendiri, waqaf dan ibtida sendiri. Ya, al-mawaqif, mauqif tempat berhenti. Ya, maksud di sini waqaf dan ibtida. Dan ini penting sekali. Contoh misalkan Jannatu adnin tajri, berhenti kata tajri. Ini enggak boleh. Karena kita berhenti pada fi'il tanpa fa'ilnya, ini enggak boleh. Tajri. Nah, yang lari siapa? Yang mengalir siapa? Seakan-akan apa? Jannat. Seakan-akan surganya. Padahal apa? Fa'ilnya siapa? Al-anhar. Nah, ini penting sekali. Ya, waqaf dan ibtida. Misalkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Nah, kita berhenti saja innallaha la yaghfir. Wah, ini ngawur ini. Makanya pentingnya waqaf dan ibtida. Atau mungkin ya karena terfokus kan ya akhir-akhir ini belajar ilmu maqamat masyaallah. Dan ini bagus ya, belajar nada. Ya, memperbagus bacaan ya tentu ya. Dengan niat biar lebih masuk ke hati, tentu dengan sesuai ilmu tajwid. Tapi kadang-kadang kalau nggak belajar ilmu tajwid karena mendahului belajar maqamat terlebih dahulu,
terus baca karena mungkin nyari yang mat arid sukun mat yang terakhirnya panjang nggih. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Karena kiranya itu apa namanya enak untuk dimainkan, tapi berhenti di situ tapi dia nggak tahu artinya. Wah ini parah banget, apalagi diulang-ulang. Nah, namanya penting wakaf dan ibtida. Ada itu kayak gitu. Baca ayat yang wah nggak pas banget, tapi diulang-ulang karena enak tuh. Mat alil sukun matlin. La haula wala quwwata billah. Ya, wal mawaqif. Wa mal ladzi rusima fil masahif. Apa tuh? Wa mal ladzi rusima fil masahif. Dan belajar apa lagi? Ilmu tajwid, waqaf dan ibtida. Wa mal ladzi rusima fil masahif, dan yang dituliskan di mushaf, yaitu mushaf imam. Ya, rasam Utsmani. Ilmu rasam. Dah, ilmu rasam yang dimaksudkan apa? Jawabannya setelahnya. Min kulli maqtu'i wa mausulin biha. Yaitu ilmu maqtu' mausul dan ta'nis. Maqtu' mausul itu apa? Contoh, mimma, ini tulisannya min, ma atau mim panjang. Amma itu tulisannya ain nun mim atau ain mim panjang. Ya, alla, ya. Yang di situ tulisannya hamzah nun sukun lam panjang atau hamzah lam tasydid langsung panjang. Ya. Faqata bi asyri kalimatin alla ma'mal ja dan seterusnya. Nanti disampaikan di sini. Walaupun ya banyak ya para ulama menambahkan untuk menyempurnakan ya, ketika mensyarah. Ya. Tapi di sini penting. Untuk apa? Ketika kita berhenti pada kata tersebut. Ya, ini terputus atau nyambung. Itu ilmu maqtu mausul. Simpelnya seperti itu. Ya, wata i'unsa lam takun tuktab biha. Dan ta'nis. Apa itu ta'nis? Itu tak marbutah ketika berhenti. Dan dibaca ha. Lam takun tuktab biha. Yang tidak ditulis dengan biha. Maksudnya apa ini? Biha. Maksudnya dengan tidak ditulis dengan tak marbutah, tapi tak terbuka. Mabsutah, maftuhah. Contoh misalkan rahmat. Nah, ini dihafaz baca rahmah apa rahmat, syajarah. Nah, ini bacanya syajarah apa syajarat dan lain sebagainya. Walaupun di situ nanti di riwayat lain ini baca dengan jama' atau mufrad. Ya, riwayat ini baca dengan tak terbuka apa tak marbutah. Nah, ini terdapat perbedaan. Nanti ketika mempelajari masuk ke ilmu qiraat, ya. Terjadi perbedaan, ada yang membaca dengan tak terbuka, ada yang baca tak marbutah. Ya mungkin itu simpelnya. Ya, ringkasnya muqaddimah, ya. Pada matan al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ayya almah. Insyaallah mafhum ya. Kata-katanya gampang insyaallah. Ada pertanyaan? Mungkin dari kata-katanya, teksnya, atau maksud. Ada? Biha. Yaitu maksudnya biha. Di situ kan terus ya. Titik 2 terus ha. Maksudnya apa? Bi dengan ha. Maksudnya apa? Kan berhenti kan baca gimana? Rahmah dengan ha. Nah, maksudnya biha, tidak dengan ha. Maksudnya apa? Dengan tak marbutah. Ada? Cukup ya? Tadi lial filu. Lial filu. Lial filu untuk melafadzkan. Atau teks lain liam teku untuk mengucapkan. Lial filu liam teku. Qabla syuru', qabla al-bada', sebelum memulai. Qabla syuru' sebelum memulai, qabla al-bada'. Sebenarnya belajar matan besar itu buat orang yang dia udah bisa baca Quran atau Ini wasilah. Jadi belajar tajwid itu wasilah. Ya, ghoyahnya, tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dan fasih. Kama unzil. Ya, seperti diturunkan. Nah, ilmu tajwid ini ya kadang-kadang dibalik. Ya, dia seseorang ngoyo ketika belajar ilmu tajwid, tapi apa? Tidak melatih bacaannya. Nah, malah justru sekarang kebanyakan memperdebatkan. Ya, ini baca dengan ini, baca ini kok seperti ini. Wah. Tapi malah
Oh ya, tujuan akhirnya nggak tercapai. Padahal poin pentingnya tajwid ini membahas apa? Bacaan Al-Quran. Dan ini tujuan utamanya. Jangan dibalik. Ya. Maka dikatakan Al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bifaqihi. Gak ada bedanya sama yang pintar tajwid. Ya, dari segi teori udah la raiba fiha. Ya. Gak ada keraguan, la raiba fih. Sama orang yang gak pernah mempelajari ilmu tajwid. Kecuali apa? Illa riyadhatun bifaqihi. Untuk apa namanya? Memperbanyak dalam melatih bacaan. Dah yang memperbedakan situ. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa melafadzkan Al-Quran dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dikatakan untuk siapa? Ya untuk yang membutuhkan, ya, yang bisa memahami. Karena niatnya untuk menjaga. Karena dikatakan bacaan ini lurus apa enggak, benar apa enggak. Pertama, ya kita talaki kepada guru kita. Nah, dan bacaannya itu apa? Ya riwayatnya sahih. Dan bacaan itu tidak keluar dari teori yang telah dirumuskan para ulama ya terdahulu. Karena jaraknya sama Rasulullah SAW ini lebih dekat. Dan ini disusun untuk apa? Menjaga supaya nggak ada penyelewengan. Ya. Jadi seperti itu. Allah a'lam. Jadi kalau dikatakan, lah bagaimana kita tahu? Ya, ini kan sanad semakin jauh dan banyak fitnah. Ya. Ada ya apa namanya? Istilahnya mengambil sanad tanpa membaca 30 juz. Ada yang cuma hanya sekedar ya membayar berapa, hanya sekedar ditanya-tanya habis itu dikasih sanad dan semacamnya. Dan kualitasnya ini keontentikannya apa namanya beberapa yang mengambilnya dengan mudah. Lalu bagaimana kita mengetahui terjaganya atau betul bacaannya adalah bagaimana bacaan tersebut yaitu ya, sesuai yang telah disusun para ulama. Ya, makanya kita belajar matan Jazariyah. Jadi menjadi standarisasi ya yang dimana dan termasuk ya kalau biasanya kita belajar kan matan Tuhfatul Atfal Jazariyah. Jadi menjadi standarisasi patokan ya bacaan kita. Ya. Dan di sisi lain kita membaca ke para masyayikh, iqra'u kama ullimtum. Yang tidak keluar dari yang telah disusun oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kalau ngajakin ke orang awam gitu hasbal hajah, sesuai kebutuhan. Karena antum jelaskan seperti tadi, ini apa ini malah mumet, malah kabur. Contoh misalkan antum ngajarin anak kecil, kan enggak makhrajnya hamzah begini, sifatnya begini, udah nggak jadi. Ini apa sih? Nggak jadi. Sesuai kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan. Tapi ghoyahnya apa? Baca dengan baik. Dah itu intinya. Tapi jangan sampai menafikan. Yang penting bacanya bagus kok. Nggak perlu. Nah, enggak. Ya. Tapi kalau pengajaran, metode pengajaran sesuai kebutuhan. Ya. Sesuai levelnya. Gitu? Gitu? Ya? Gitu ya? Ya, mungkin cukup. Insya Allah nanti pekan depan kita akan mulai kembali. Mulai lagi ya pada bab makhraj huruf. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.